saudaraku, bagaimana kabarnya hari ini? Masih dengan saya Kim. Sebuah film baru yang rilis pada tahun ini yang tentunya belum pernah direview di channel lain, dibintangi oleh salah satu aktor terbaik Asia, yaitu Jackie Heung. Kemudian Ni Rong Shin. Dan artis cantik yang mirip dengan mantan saya, opening film kita akan diperlihatkan dengan rombongan bos besar yang merupakan satu dari sekian pengusaha yang paling berpengaruh di negara tersebut. Dia adalah Gao Tian, tim pengawal rekrutan baru yang masih dalam posisi training. Ini terlihat dari kelakuan dan cara melayani bos besarnya tersebut. Setelah sampai di salah satu apartemen yang sangat megah untuk beristirahat, tak lama berselang datanglah para rombongan ciwi-ciwi cantik yang bermaksud untuk melakukan pijat plus-plus pada bos besar tersebut. Namun sebelum itu, para wanita ini diharuskan menjalani pemeriksaan oleh para bodyguard demi menjamin keselamatan Pak Bos. Alkisah, mereka bertiga bisa masuk dan memulai melakukan pijatan, tapi tak lama dari itu, tiba-tiba beruntung dengan sigap, dua pengawal ini berhasil menyelamatkan bos mereka. Akan tetapi, karena si gondrong ini sangat labil dan mudah diperdaya oleh rayuan wanita, alhasil ternyata tiga wanita tadi hanyalah bahaya pembuka bagi si bos. Karena tak lama dari itu, datanglah kelompok musuh bersenjata dalam jumlah banyak. Sialnya di waktu bersamaan, ia ditelepon oleh kekasihnya yang bernama Mei bahwasannya kekasihnya itu sedang diburu oleh sekelompok orang yang mencurigakan. Gao Tian dalam posisi kebingungan karena dari sekian banyak bodyguard atasannya, hanya dialah yang tersisa. Saking takutnya menghadapi kematian, Pak Bos berjanji pada Gao Tian jika ia bisa menyelamatkan hidupnya maka gajinya yang besar akan ditingkatkan menjadi 5 kali lipat. Dari background Gao Tian yang masih menjadi anggota training, mampukah ia melawan musuh sebanyak ini? Mari kita saksikan. Pertarungan di dalam lift adalah scan yang paling saya suka. Selain berhasil menyelamatkan bos besarnya, masalah tidak selesai sampai di situ. Persembunyian Mei ditemukan musuh dan mereka lekas menculiknya. Anna, you fucking idiot. Sebagai bentuk terima kasih dari Pak Bos atas jasa pengawal setianya itu, beliau memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh Gao Tian seperti helikopter, pakaian, dan perlengkapan lain untuk menunjang misi penyelamatan tunangannya yang kini berada dalam bahaya. Di tempat kejadian, dua orang polisi tengah mengusut kasus penculikan ciwi-ciwi yang mana kebetulan Gao Tian sudah berada di lokasi yang hanya menemukan HP kekasihnya yang rusak. Saking telitinya poluan ini, ia mampu menemukan sebercak darah di bagian lengan kemeja Gao Tian. Namun sayang, poluan itu begitu cepat ia berspekulasi bahwa Gao Tian adalah pelakunya. Alhasil, dalam kondisi yang menguntungkan, Gao Tian mengatakan ia bukan penjahatnya. Kemudian tak lama dari itu, ia pun lekas melarikan diri.
Nah, dia adalah Bos Saud yang terkenal kejam. Harus diakui, dia juga merupakan owner terbaik dalam bisnisnya yang ia kelola seperti bisnis narkobong, jual beli barang antik ilegal, jual beli organ tubuh, bahkan jual beli manusianya. Saking mengguritanya bisnis haram yang dimiliki, maka tidak heran ia menjadi orang yang disegani di negaranya. Bahkan bisa membeli hukum dan para penegaknya yang korup, sehingga sangat mudah untuk dikacungi. Kita kembali pada poluan cantik yang sungguh mirip mantan saya. Dia bernama Amoy. Di waktu lemburnya, Amoy memanfaatkan kesempatan untuk mencari dokumen rahasia kepolisian yang sedang mengusut kasus kejahatan nasional. Tanpa ia duga, atasannya yang bernama Inspektur Lee tiba-tiba datang dan cukup mengagetkannya. Sang atasan hanya mengingatkan Amoy untuk lebih sopan dan memakai etika, jangan sekali lagi membuka berkas rahasia tanpa seizinnya. Sepertinya saya tadi melihat orang yang ada di foto ini. Lantas, siapakah dia? Oke, lanjut saja, saudaraku. Ini adalah tempat bisnis terkeji Bos Saud. Sedangkan wanita jahat ini yang kita lihat sekarang, ia bernama Yuan. Diketahui wanita iblis ini sengaja menipu para korban dengan iming-iming akan diberi pekerjaan yang elit dengan kamuflase gaya hidup hedon yang ia tunjukkan. Mucikari ini kemudian menawarkan beberapa gadis pada salah satu mafia bawahan Bos Saud, kita panggil saja Kim, yang kita lihat di scene awal tadi. Anehnya si Kim ini bukannya lekas mencicipi mereka, malah ia sengaja menyuruh para wanita menghabiskan makanan yang ada di mejanya. Karena ia tahu selama mereka dipenjarakan, para wanita ini sangat kekurangan asupan makanan. Melihat Kim yang tampan seperti saya tertidur pulas tanpa sedikit pun menyentuh wanita yang Yuan suguhkan, saking penasaran dan pedenya, Yuan mencoba merayu Kim untuk kikituan. Tetapi scene berpindah pada Bos Saud yang mana pada saat ini ia sedang mengadili para anggota polisi yang berani mengusut kasus kejahatannya. Karena kekuatan hukum tertinggi di negara dalam film ini adalah uang, maka beginilah nasib para penegak hukum yang jujur. Pedang ini adalah situs warisan nasional yang berhasil Bos Saud curi, di mana pedang ini memiliki daya jual yang sangat fantastis karena bisa mematahkan dua pedang sekaligus dalam satu sabetan saja. Sementara itu, Gao Tian yang sedang menyamar menjadi seorang pengemis pun kebetulan dihampiri oleh gadis cantik yang baik hati dan tidak sombong, kemudian lekas memberinya makanan. Saat Gao Tian mulai tertidur, tiba-tiba orang misterius membiusnya dan setelah tersadar, dia sudah berada di tempat kurungan yang sepertinya bisa diindikasikan ini tempat penjualan organ manusia. Gao Tian berhasil melarikan diri, namun saat mengecek di ruangan sekitar, betapa bengisnya para penjahat ini dalam memperlakukan sesama manusia. Satu penjahat berhasil Gao lumpuhkan. Ia memakai pakaian penjahat itu untuk melakukan penyamaran sementara. Tapi saat akan menghindari sekelompok penjahat bersenjata, ia justru malah masuk ke kamar wanita jahat ini. Gadis iblis ini berusaha merayu Gao, tapi lagi-lagi dia mempunyai keimanan yang kuat sehingga dimampukan untuk menjaga pandangannya. Kesal karena nafsu bejatnya kembali ditolak oleh pria baik, akhirnya perkelahian pun terjadi. Dengan pura-pura terluka dan akal bulusnya, akhirnya Gao berhasil ditangkap oleh kawanan penjahat. Kemudian Gao dibawa ke hadapan salah satu pimpinan tangan kanan Bos Saud yang bernama Kim. Sungguh mengejutkan, Gao Tian pada momen itu mendengar jelas bahwa suara Kim sungguh-sungguh mirip dengan suara orang yang menculik tunangannya saat ditelepon. Fuck idiot. You fucking idiot.
Betapa tajamnya insting si Kim ini terbukti pada saat itu ia mampu membaca kedatangan para tim khusus kepolisian yang sedang mengintai posisinya. 行动。 Nah, Amoy yang terlihat lemah lembut di sini mulai terlihat keberingasannya dalam bertugas membasmi kejahatan. 伤到脑子了吧？ Kim dengan mudahnya meloloskan diri dari kejaran para tim kepolisian bersamaan dengan rombongan Yuan yang juga berhasil kabur. Tapi saya dibuat terkejut, saudaraku, ketika Bos Saud mengirim sebuah pesan bahwasannya si Kim adalah seorang anggota kepolisian. Mendapati hal tersebut, maka tanpa basa-basi, Yuan langsung menodongnya. Saat pelatuk hendak akan ditarik, tiba-tiba 是你的命！ 等等，他现在不能死。 ternyata bukan hanya demi kemanusiaan saja. Gao Tian menyelamatkan Kim dengan maksud lain, yaitu menginginkan informasi di mana sekarang kekasihnya berada. Kim berhasil melukai Yuan yang hendak mencari kelengahannya. Menyadari akan bahaya, Kim berusaha meyakinkan Gao agar mereka mencari tempat aman dan ia berjanji akan memberitahu di mana posisi Mei. Meskipun para dedengkot penjahatnya sudah kabur, tapi setidaknya Inspektur Li telah berhasil menyelamatkan para sandera dan menangkap para cecunguk-cecunguk Bos Saud tingkat bawah. Dengan pedenya si Inspektur berspekulasi bahwa ia akan segera memperoleh kenaikan jabatan. Aduh. 这回要升官喽！ Fokus kita akan kembali pada Gao dan Kim yang tanpa disadari mereka, Amoy sudah berhasil membuntutinya. Sesampainya di kediaman Kim, Gao sempat syok ketika melihat foto Kim bersama rekan satuan kepolisiannya. Bahkan Kim sendiri berkata pada Gao bahwa dia adalah seorang polisi yang sedang menyamar untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan Bos Saud. Tapi sial, saat ini ia ketahuan dan harus menyusun strategi baru untuk melumpuhkan kerasnya pengaruh para penjahat yang berkuasa dengan uangnya. 书里知道我卧底身份的人全死了。 Akan tetapi, ada sedikit keraguan Gao kepada Kim. Kenapa saat para petugas kepolisian menyergap tempat bisnisnya dengan Yuan, Kim malah ikut berlari seolah menghindari polisi? Jawabannya simpel, ternyata Kim sudah tahu bahwa di kubu kepolisian sekarang banyak pengkhianatnya. Maka ia memilih penyamarannya tetap terjaga meskipun saat ini penyamarannya telah diketahui musuh. Kim juga menceritakan pada Gao bagaimana proses ia ditunjuk menjadi intelijen khusus penyelidikan kasus pencurian aset nasional, yang mana kasus ini menewaskan komandannya sendiri. Dan yang paling mengejutkan pada saat ini, para anggota polisi lain, bahkan komandan polisi yang baru, sekarang tidak tahu akan tugas yang Kim emban. 对不起，我帮不了你，我就是一个普通人。 Pada momen ini, Kim memohon pada Gao Tian agar ia sudi kiranya membantu menghancurkan kejahatan Bos Saud. Karena Kim tahu Gao memiliki skill bela diri yang cukup mumpuni untuk memberantas kejahatan. Awalnya Gao sempat menolak, tapi tak ada pilihan lain. Toh karena tunangannya sekarang juga berada di tangan musuh, apa boleh buat, ia juga harus menerima ajakan dari Kim. 和我走一块。 Secara mengejutkan, Amoy tiba di rumah Kim dan ia menyatakan akan bergabung dengan mereka karena Amoy telah tahu identitas dua pria hebat di hadapannya. 那一切就都说得通了。 Misi pertama mereka adalah menghancurkan tempat perdagangan organ tubuh manusia milik Bos Saud. Bahaya, tempat ini ternyata dipimpin oleh manusia bertubuh besar bak raksasa. Mampukah mereka berdua mengalahkan manusia berproporsi tubuh super gede ini?
Di saat Kim fokus menginterogasi manusia raksasa yang berhasil ia lumpuhkan, Gao Tian sendiri sibuk mencari kekasihnya di tempat penyekapan Sandra. Namun sayang, seribu sayang, di sini Gao belum menemukan tunangannya tersebut. Karena tak menemukan kekasihnya, Gao mengamuk dan menyuruh Kim menyayat kaki si raksasa agar dia perlahan modar dalam keadaan stres, kemudian kehabisan darah. 别走啊！快帮我止血，帮我叫医生。 Misi kedua, Kim dan Gao menemui anak angkat dari bos Saud yang terlihat geblah-gebloh. Tapi jangan sangka di balik kekurangannya itu, ia mampu menciptakan barang haram dengan kualitas yang sulit diidentifikasi oleh para satgas anti narkobong. Dengan jeli, Gao menemukan beberapa orang yang sedang dalam kondisi mengerikan. Mengetahui hal itu, tak tanggung-tanggung anak angkas bos Saud mengajaknya masuk dan melihatnya secara langsung. Mereka semua di sini adalah objek percobaan obat yang diciptakan oleh orang kurang waras ini. Saat Gao sibuk mencari kekasihnya, sempat-sempatnya Kim berbincang dengan Kim sebentar mengenai hal tersebut. Tapi tiba-tiba... Sadar-sadar mereka berdua tengah dalam keadaan seperti ini. Saat Gao hendak akan dijadikan objek percobaan selanjutnya, di timing yang sangat-sangat tepat, datang Amoy menyelamatkannya. Misi ketiga adalah menghancurkan tempat jual beli wanita, yang mana tempat ini dijaga oleh para wanita pemanah yang kekejamannya bisa kita lihat saat ini. Insting, fokus, kecepatan, dan keakuratan mereka bertiga diuji di sini. Lengah sedikit, mereka pasti tewas. Wow, Kim ternyata sangat lihai menggunakan panah. Terbukti, musuh satu persatu berhasil ia habisi. Karena tak satupun musuh yang muncul, Kim mencoba menyerang ke sembarang arah untuk memancing musuh keluar. Kemudian... Sekarang kita akan dimanjakan dengan kehebatan Amoy dalam melawan musuhnya. Sandra kembali Gao bebaskan, tapi lagi-lagi ia tak menemukan kekasihnya tersebut. Sebelum mereka melanjutkan misi berikutnya, pimpinan tempat tersebut disekap demi mendapatkan informasi di mana posisi bos Saud sekarang. Dan setelah mendapatkan informasi lengkap, nasib wanita jahat memang harus seperti ini. 这是给你的回礼。 Sebelum melakukan misi esok hari, Amoy meminta izin pada atasannya bahwa untuk seminggu ke depan ini, dia tidak bisa masuk ke kantor karena ada urusan yang harus ia selesaikan. Seperginya Amoy dari tempat tersebut, muncullah asisten wanita dari komandan kepolisian yang tanpa diduga malah menghabisi Inspektur Lee di tempat. Ada apakah ini? Apakah ini clue yang dikatakan Kim bahwa ada pengkhianat di kubu kepolisian itu sendiri? Kini, tiba mereka melakukan misi berikutnya, yaitu pergi ke pasar hitam. Yang berdasarkan informasi terakhir, bos Saud akan datang ke sana untuk melakukan berbagai transaksi menyimpang. Gao terlihat menyamar menjadi pelayan di acara tersebut. Di sana, ia menemukan transaksi senjata ilegal, bahkan yang paling menyayat hati dan menguras emosinya, Gao menemukan fakta pahit bahwa gadis baik hati yang pernah memberinya makanan tempo dulu dihabisi, diambil organ dalamnya untuk dijual, dan kepalanya dipasang pada pas hiasan. Sungguh-sungguh biadab, saudaraku. 再见。 Sedangkan bos Saud sendiri tengah bangga memamerkan barang antiknya pada seseorang yang saudaraku tahu dia itu siapa.
Ya, alangkah bangsatnya pengayom masyarakat di sana. Bajingan ini adalah sang komandan kepolisian sekarang yang rela mengorbankan para bawahannya, masyarakatnya, masa depan bangsanya demi memuaskan nafsu serakah dan membuat perutnya kenyang. Sudah geram dengan kejahatan yang dilakukan oleh mereka, Kim lantas melenggang masuk ke ruangan itu dengan semangat yang membara dan emosi yang menggebu atas kedoliman yang telah mereka lakukan. Maka Kim berjanji akan membuat mereka merasakan penderitaan atas timbal balik perbuatan 折 jahatnya. 磨殴打后又被全部处决。 Alangkah senangnya saya, saudaraku, ketika Bos Saud mengira sang komandan telah mengkhianatinya dan mengirim Kim ke sini secara sengaja. Hingga akhirnya dua pengkhianat bangsa ini modar di tempat. 这怎么行呢？ Tak henti-hentinya saya dibuat takjub oleh film ini, yang mana kita sekarang akan disuguhkan dengan pertarungan menegangkan antara Kim dengan si ahli pedang. Pertarungan berlanjut. Kali ini, Kim menggunakan flail untuk menahan serangan katana lawan. Sedangkan di luar, Amoy kembali melakukan pertarungan epiknya dengan wanita bertopeng, yang sudah pasti dia adalah Yuan, si wanita iblis. Alangkah sedihnya sekaligus bahagianya Kim ketika ia mampu melihat tunangannya kembali. Tanpa buang-buang waktu, ia langsung menghampiri belahan jiwanya untuk membebaskan dari sebuah perbudakan dan barang taruhan di arena jual beli. Tidak semudah itu, Gao bisa membawa kekasihnya pergi. Ia kembali harus menghadapi lawan bersenjata dengan kuantiti yang sangat banyak. Luar biasa, tak hanya mampu bela diri, ternyata Gao juga bisa dikategorikan sebagai dewa pedang. Setelah Gao berhasil keluar menyelamatkan kekasihnya, langkah ia spontan terhenti ketika mendengar suara pertarungan saudaranya yakni Kim dan Amoy. Bukan hanya itu, ia teringat akan nasib gadis baik yang bernasib tragis. Saat tunangannya mengajak ia untuk pergi sekarang, Gao memilih kembali ke dalam demi untuk menjadi pengawal sejati, yang berarti tugasnya adalah melindungi semua orang dari kedoliman yang tengah terjadi selama ini. Selain itu, Gao pun berkeinginan akan segera mengirim pelaku kezaliman tersebut secepatnya pergi ke neraka. Kita kembali pada Kim, yang mana pertarungan ini belum berakhir. Dengan liciknya, Bos Saud turun gunung dan mengeroyoknya. Untuk kedua kalinya, Amoy datang di timing yang sangat-sangat tepat, sehingga Kim bisa selamat dari bahaya yang hampir merenggut nyawanya. Tatkala Amoy dan Kim terpojok, sekarang giliran jagoan kita beraksi dan memenuhi janjinya untuk mengirim mereka ke neraka. Setelah berhasil menghabisi si ahli samurai, Bos Saud terlihat cemas dan merayu Gao Tian agar menjadi pengawalnya. Apapun yang dia inginkan akan dia berikan, bahkan setengah dari harta kekayaannya akan Bos Saud beri. Akan tetapi Gao bukanlah tipe manusia serakah akan harta, sehingga ia melakukan hal yang membuat saya yang menonton menjadi lebih puas.
Tak disangka datanglah sekelompok bersenjata menyerang Gao dan kedua rekannya. Real, pada saat ini nasib mereka bagai telur di ujung tanduk. Tapi karena Tuhan tidak pernah mengecewakan niat baik seseorang hambanya, terbukti bantuan dari kepolisian datang. Di luar ekspektasi saya, ternyata Inspektur Li lah yang memodarkan bos sanggut tersebut. Kenapa Inspektur Li bisa selamat? Jawabannya, ya karena setiap saat ia selalu memakai rompi anti peluru. Hingga pada kejadian tempo lalu, ia bisa lolos dari kematian. Film diakhiri dengan Kim bersama Amoy yang terlihat kembali bertugas di kesatuannya. Sedangkan Gao mendapatkan bingkisan dari kepolisian karena telah berjasa membantu dalam menyelesaikan kasus yang sangat besar ini. Kemudian, film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, hendaklah selalu berprasangka baik pada dirimu sendiri. Janganlah pernah membunuh kebesaranmu dengan pikiranmu sendiri, karena yakinlah, pikiran dan keyakinanmu yang positif adalah doa yang akan menjadi indikator dan menentukan masa depanmu yang menjadi lebih baik. Saya Kim dan keluarga mengucapkan selamat beraktivitas saudaraku. Tetap semangat, tetap menonton film aslinya ya. Jangan lupa untuk bersyukur hari ini. See you next time.